Hai semuanya, saya Yunus Febriansyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Oh ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Udah lama banget saya tidak bikin video talking head seperti ini. Maklum aja, karena tidak terlalu pede dengan setup office-nya ya. Dan ini udah pindah ke ruangan sebelah dan coba di set dengan nuansa yang baru dan belum clean-clean amat sebenarnya, tapi udah agak pede lah untuk mulai video talking head seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin ngikutin saya malang melintang di channel Study with Student ini, mungkin udah tahu ya bahwa kalau saya itu ngoding, ngasih video tutorial di channel ini, saya itu memakai atau menggunakan multi OS gitu. Pertama pakai Windows, terus dilanjut dengan Ubuntu, terus akhir-akhir ini saya pakai macOS. Gimana experience saya menggunakan 3 OS tersebut, mulai dari Windows, Ubuntu, dan macOS, dengan basis saya itu pakai OS atau pakai laptop atau pakai komputer itu untuk ngoding, editing, sama Office. Oke, yang pertama kita mulai dari Windows terlebih dahulu. Saya yakin mayoritas dari teman-teman semuanya kalau pakai laptop atau pakai komputer itu OS-nya diawali dengan Windows. Ya, saya pun juga begitu ya, kita sama rata. Saya itu pakai Windows sejak SMK, mulai ngoding-ngoding gitu. Karena saya SMK ngambil RPL, rekayasa perangkat lunak. Saya mulai ngoding walaupun untuk punya laptop sendiri itu kelas 3 SMK atau kelas 12. Nah, awalnya waktu ngoding gitu ya, waktu ngetik-ngetik di Office gitu, aman-aman aja pakai Windows, nggak ada problem. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai ketemu tuh problem-problemnya. Oke, masalah yang sering saya hadapi atau saya tangani atau saya sebelin di Windows, pertama ketika ngoding, exam error. Nah, errornya ini berupa misalnya kalau buka exam terus ngidupin service Apache atau MySQL atau FileZilla atau bahkan ketiganya, itu nggak bisa. Mulai dari start sampai stopnya. Nah, itu nggak bisa tuh. Belum lagi nanti ketika di quit atau di exit atau di close to examnya, muncul lagi errornya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah innul gitu. Apa itu innul? Install ulang examnya. Dan apakah masalah itu beres? Belum tentu. Itu juga yang bikin saya males juga pakai Windows karena examnya sering banget error. Dan walaupun exam itu software gratis, resmi ya, tapi kalau diinstal, ada aja masalahnya. Nanti kalau diinstal ulang tabrakan portnya lah dan lain sebagainya, ganti portnya lah, tapi masih aja ada masalah. Dan itu sebel aja. Walaupun exam ini ringan, tapi kok masih ada problem di Windows. Bahkan sampai sekarang begitu. Berhubung saya sekarang udah ganti Mac, jadi aman jaya. Dan problem berikutnya ketika saya pakai Windows, ini udah masuk ke ranah editing. Software Adobe Family macam Photoshop, Lightroom, sama Premiere Pro itu ngebug, nge-lag, terus nge-hang kadang-kadang, tiba-tiba not responding dan close sendiri. Dan yang paling sebel adalah ketika bajakannya ketahuan. Ya maklum lah ya, ngedit softwarenya pakai bajakan semua. Next, ketika saya pakai Windows, masalahnya adalah panas. Ya, panas banget, bahkan si laptop ini hitungannya laptop gaming kali, yang ada fan-nya. Kita bisa setting dari fan-nya itu kecil, RPM-nya sampai tinggi, color boost kalau di naga merah saya ini masih nggak ketolong. Kalau saya gunakan untuk editing, padahal kipasnya udah di set semaksimal mungkin. Kan ada, kalau di MSI itu ada software namanya Dragon Center, kita bisa set untuk kipasnya, performanya gitu, udah di set. Tapi tetap aja 90 plus derajat Celcius, udah kayak setrika tuh. Terus yang bikin males juga kalau pakai Windows update dadakan. Nah, ini update Windowsnya. Misalnya lagi buru-buru mau ngerjain apa gitu ya, buka laptop, dihidupin, tiba-tiba update dulu. Lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba Windows update. Seriously, you auto updating now? 49 minutes. Microsoft! Terus, ini sebenarnya bukan problem tapi keresahan aja. Pakai Windows sama dengan bawa charger plus nyari colokan listrik. Ya kita tahu sama-sama lah ya kalau Windows itu terhitung atau terbilang laptop yang boros. Bahkan sampai sekarang aja saya belum nemuin ada laptop pabrikan dari Windows yang dia itu bisa paling tidak
4-5 jam untuk pekerjaan berat gitu. Jadi only dia pakai baterai. Dan setahu saya kalau laptop Windows entah yang sekarang ya, kalau dia itu tidak dicolok performanya tidak maksimal. Nah itu dia problemnya. Kalau misalnya untuk office saja kayaknya laptop zaman dulu juga udah banyak yang bisa seharian full gitu, atau bahkan paling tidak 6 jam 8 jam tanpa ditutup atau tanpa di jeda gitu udah bisa. Tapi untuk yang sekarang untuk pekerjaan berat misalnya ngoding, running emulator gitu, dan editing video bisa 4 jam 5 jam tuh saya belum nemu itu. Atau sekarang udah ada, teman-teman semuanya boleh infokan ke saya laptop Windows, tapi ya nanti saya akan jelaskan, saya nggak akan balik ke Windows kayaknya. Dan yang terakhir problemnya ketika saya pakai Windows itu apa teman-teman? Ya, senyum biru, blue screen. Makanya jangan heran ya kalau misalnya orang itu punya laptop Windows atau komputer Windows, dia akan sediakan harddisk yang di dalam harddisk itu ada file-file master dari aplikasi Windows-nya, entah itu master juga Windows-nya gitu ya. Nanti untuk jaga-jaga tuh kalau Windows-nya ada error, aplikasinya crash, ya udah ada file masternya, tinggal di install. Apa itu install? Install ulang. Ya karena ya tadi saya nggak tahu kenapa pabrikan si Windows ini kenapa banyak problem gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin karena Windows-nya bajakan atau bagaimana. Tapi ya balik lagi, tadi saya sudah share yang kelemahan-kelemahannya atau masalah-masalah saya yang saya alami ketika pakai Windows. Nggak afdol ya kalau saya juga nggak bahas kelebihan dari Windows sejauh saya pakai dia gitu. Karena ya mau nggak mau si Windows ini adalah device atau OS pertama saya berkenalan dengan komputer, dimulai dari XP dulu saya pinjem dari tempat kakak gitu. Sampai detik ini pun Windows belum terlupakan sebenarnya. Karena ada yang tidak bisa dikerjakan di laptop baru saya, tapi bisa dikerjakan di Windows. Apa tuh kelebihan Windows atau yang selalu saya senangi atau saya senangi dari laptop Windows? Yang pertama, bisa ngikut lingkungan teman-teman semuanya. Artinya bisa ngikut lingkungan gimana? Ya karena kita tahu mayoritas itu pakai Windows, masyarakat Indonesia atau sekeliling kita itu pakai Windows. Jadi kalau kita ada problem tentang Windows, ya ada yang nolongin gitu, kita bisa tanya. Kalau kita mau minta aplikasi, mau install aplikasi, bisa minta ke temen gitu. Dan kalau misalnya ada yang kita bingungin dari gimana cara pakainya, banyak tuh teman-teman kita yang udah bisa gitu. Makanya mau belajar Windows tuh gampang karena ya sekelilingnya udah pakai Windows semua. Terus kelebihan yang kedua teman-teman semuanya, ini menurut saya kelebihan yang cukup krusial pakai Windows itu untuk ngoding digital image processing atau pengolahan citra digital. Jadi waktu dulu itu saya ingat waktu semester 6 ke 7, ya semester 6 atau 7 itu ada 2 mata kuliah yang intinya dia bahas atau dia itu mengampu pengolahan citra digital. Jadi entah itu kita bikin absen muka gitu ya, dia kan pengolahan citra digital, pengolahan gambar, terus kita itu bisa bikin filter-filter untuk gambar, untuk foto kita, itu bisa juga. Nah itu menurut saya sangat worth it pakai Windows. Kenapa? Karena di pengolahan citra digital dulu itu saya pakai Python dan library-nya Anaconda. Sebenarnya kalau mau simple bisa pakai Google Colab ya. Di situ juga bisa Google Colab. Nah di situ dia memanfaatkan GPU Nvidia-nya. Kebetulan si naga merah saya ini dia punya Nvidia. Jadi waktu itu ngebantu banget nih laptop. Next kita ke Ubuntu teman-teman semuanya. Kenapa kok saya pakai Ubuntu? Jadi sejarahnya singkat aja. Dulu waktu saya semester 5 di situ ada pemrograman mobile yang ngajar adalah Pak Feriko. Nah, Pak Feriko itu dosen saya, dia bawa laptop Asus sebenarnya nggak terlalu powerful, pakai Ubuntu. Nah, di situ saya lihat-lihat, saya masih pakai Windows, kok cepetan punya dia daripada punya saya. Padahal speknya bagusan si naga merah ini, tapi kok dia smooth banget gitu. Beda sama ketika saya ngoding Android Studio. Waktu itu Android Studio bahasa programnya Java sama Kotlin, itu kok smooth punya dia daripada punya saya pakai Windows gitu. Dia pakai Ubuntu, saya pakai Windows, kenapa kok punya saya lemot? Nah saya tanya lah waktu itu. Jadi dia juga merekomendasikan, beliau juga merekomendasikan untuk mahasiswanya ketika mau fokus ke programming, pakailah Ubuntu, dual boot di komputernya atau di laptopnya. Kenapa begitu? Jadi begini teman-teman semuanya, kita mulai dari Windows. Windows itu diperuntukkan untuk kita yang bermain dengan GUI. Gampangnya kita bermain dengan grafis lah gitu. Misalnya kita mau nge-game, pakailah Windows, worth it banget. Kita mau bikin game, pakailah Windows, worth it banget. Di situ ada Construct 2, bahkan
ketika kita mau bikin game 3D, kan kita otomatis bikin elemennya atau asetnya itu 3D juga. Si Windows cocok gitu. Dia bisa ngerender 3D pakai Blender, itu bisa banget. Makanya jangan heran kalau ada orang yang desainer 3D dia pakai Windows, karena itu ada GPU di situ dan itu worth it banget pakai Windows. Misalnya juga buat streaming, si Windows ini mantap. Nah, terus kalau Ubuntu gimana? Nah, Ubuntu itu basisnya adalah Unix, UNIX. Sebenarnya sama aja kayak macOS, cuman si macOS ini lebih berlisensi, atau macOS ini berlisensi, dihak ciptakan atau diakui atau bahkan dipunyai oleh Apple gitu. Dan hardware-nya disesuaikan dengan OS-nya, atau OS-nya menyesuaikan dari hardware-nya. Jadi cocok, hardware-nya dibikin sama Apple, OS-nya milik dia sendiri. Cocok banget. Kalau Ubuntu, dia kan dibikin sama sekelompok orang atau komunitas atau forum, kan begitu. Hardware-nya itu ngikut sama pabrikan Windows. Awalnya kita beli laptop Windows, nah dia bikin OS yang kita bisa terapkan di Windows. Ya kita nggak tahu kan laptop kita itu hardware-nya bagaimana, ketika nanti dipakaikan Ubuntu hasilnya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman mau cari laptop yang worth it untuk diinstalkan Ubuntu, itu nanti saya tampilkan gambarnya deh, itu worth it banget, tapi harganya mahal. Dan balik lagi tadi teman-teman semuanya, saya pakai Windows terus beralih ke Ubuntu, dan saya udah merasakan sekarang pakai macOS. Dan sebenarnya macOS sama Ubuntu ini kalau buat ngoding lancar-lancar aja, smooth aja dibandingkan dengan pakai Windows, karena balik lagi keduanya punya basis Unix gitu atau Unix ya. Kalau Pak Feriko sih nyebutnya Windows itu cangkok gitu. Jadi yang basisnya GUI untuk ngerunning program, yang basisnya Unix juga Android gitu kan Unix ya. Makanya dia perlu kayak translator lagi untuk mendecode sama encode menjadi program itu. Gitu untuk perintah Unix tersebut. Itulah kenapa untuk programming si Mac sama si Ubuntu sama-sama smooth. Dan semenjak itu ketika saya pakai Ubuntu, mencoba untuk install Ubuntu dual boot ya, jadi ada Windows sama ada Ubuntu. Di naga merah saya ini ngoding pakai emulator Android Studio itu aman-aman aja. Terus ngoding web juga aman, exam tidak ada error lagi, pokoknya mantap banget. Bahkan sampai puasnya saya pakai Ubuntu untuk ngoding gitu ya, untuk pekerjaan kuliah saya sampai bikin si Ubuntu ini sebagai daily OS saya. Jadi selama kurang lebih 1 bulan 2 bulan saya itu pakai Ubuntu terus. Bahkan si Windows tuh nggak pernah buka selama 1-2 bulan. Masalahnya muncul di Ubuntu. Apa tuh? Pertama, susah cari software alternatif yang biasa saya gunakan di Windows. Misalnya kayak Microsoft Office sama Adobe Family. Kalau Microsoft Office kan memang tidak tersedia di Ubuntu ya. Dia tersedianya di macOS sama saya nggak tahu kalau di Chromebook itu ada apa nggak, sama di Windows gitu. Alternatifnya ada sebenarnya. Alternatifnya kita bisa pakai Office bawaan Ubuntunya, Library Office namanya, atau kita bisa pakai yang cloud. Misalnya Microsoft Office Cloud kan ada Microsoft Office 365 sama pakai Google Docs kan bisa aja gitu. Cuman menurut saya kurang aja kalau dibandingkan fitur dari Microsoft Word. Dan untuk Adobe Family sebenarnya untuk editing foto bisa pakai Photopea ya. Photopea yang kita bisa akses via browser, photopea.com itu bisa aja. Cuman ya tidak semaksimal kalau kita pakai Photoshop di Windows gitu, karena di situ tidak main GPU. Dia tidak mendeteksi ada GPU gitu, karena kan basisnya web ya. Terus kalau mau ngoding sebenarnya ada DaVinci Resolve di Ubuntu. Cuman tidak worth it ketika kita pakai DaVinci di Mac ataupun di Windows. Nah, makanya susah untuk cari software alternatif yang biasa kita pakai di Windows, karena tidak semua software di Windows itu ada di Ubuntu, teman-teman semuanya. Terus masalah kedua, fan saya itu atau kipas dari laptop saya itu tidak terdeteksi di Ubuntu. Nah, itu saya cari gimana caranya, tidak terdeteksi juga. Bahkan sebenarnya Nvidia yang ada di laptop naga merah saya ini sebenarnya tidak terdeteksi juga di Ubuntu. Saya cari cara, ternyata dia pakai pihak ketiga untuk driver supaya bisa terdeteksi Nvidia-nya. Dan nanti ketika
record layar pakai OBS, dia pakai Nvidia. Itu sebenarnya agak ribet sekali. Oh ya, dan by the way untuk Ubuntu yang versi 2024 ini dia langsung kedetek Nvidia-nya. Jadi good job untuk Ubuntu. Dan karena fan atau kipas dari naga merah saya ini tidak terdeteksi di Ubuntu, ya jadinya overheat teman-teman semuanya. Bahkan lebih dari 90++ ketika saya pakai Windows. Kalau pakai Windows kan ada Dragon Center ya. Ini by the way mereknya MSI, pakai Dragon Center kita bisa set kipasnya RPM paling tinggi. Kalau di Ubuntu dia tidak bisa kedetek, jadi fannya cuma muter-muter biasa aja, nggak nolong sama sekali. Jadi mau sesmooth apapun saya ngoding di Windows, sama aja hasilnya tetap overheat tadi. Alasan yang berikutnya adalah walaupun saya daily OS-nya pakai Ubuntu, tapi ngedit video sama ngedit foto itu tetap di Windows. Jadi itu ribet banget. Sedikit bongkar dapur aja teman-teman semuanya. Jadi waktu itu ketika saya pakai Ubuntu, saya rekamnya itu di Ubuntunya langsung. Jadi saya install OBS di Ubuntu, terus saya record di situ dan saya simpen hasil recordnya di D, rekam layar ya. Saya simpen recordnya di D, terus saya balik ke Windows. Ya, saya balik ke Windows untuk ngedit video tadi. Ribet banget ngedit thumbnailnya di Windows karena di Ubuntu tidak bisa cover itu. Ada Infinity Design tapi tidak supported Photoshop. Dan karena bayangin saya pakai OBS yang hitungannya itu udah berat, terus ngoding Android Studio pasang emulator itu kurang berat apa coba, tapi masih mampu. Kipasnya nggak kedetek, jadi kipasnya cuma muter gitu aja, nggak wush, tidak begitu. Dan kalau teman-teman audio saya kan waktu itu agak putus-putus gitu, kayak cet gitu. Ya itu karena apa? Karena overheat panas tadi. Sampai akhirnya saya ada budget buat beli MacBook. By the way, MacBook yang saya pakai ini tidak bagus-bagus amat. Ini adalah MacBook Pro M1 2020 dengan base model, RAM-nya 8 dan penyimpanannya 256. Ketika saya sudah pakai MacBook, semuanya fix, beres tanpa sisa. Ya, beres semuanya, aman jaya. Walaupun hari pertama saya kayak orang bodoh ya. Ya, saya udah pernah pakai MacBook punya teman saya, tapi kan cuman dia udah buka aplikasi, saya tinggal pakai gitu. Nah, ini setup dari awal, kenalan lagi dari awal, dan agak ribet apalagi kontrol diganti komen gitu. Tapi sehari aja. Habis itu oke dah. Pakai MacBook buat ngoding web bisa, buat ngoding Android bisa, ngoding iOS bisa. Kalau pakai Ubuntu atau Windows kan nggak mungkin kita bisa buat aplikasi native iOS ya, itu nggak bisa. Buat ngedit juga bisa, ngedit foto, ngedit video, bisa semua. Bahkan saya coba untuk live streaming sholawatan selama 3 jam, aman-aman aja. Terus juga MacBook ini nggak panas, baterainya awet banget, terus performanya oke. Saya bisa seharian buka laptop, bahkan saya kerja malamnya kayak gini. Ini by the way record jam 2.18 malam ya, subuh ya. Ini misalnya saya cas 100%, besok saya pakai lagi bisa ngecas isya gitu. Padahal itu ya lumayan berat juga kerjaannya. Sejauh saya pakai laptop ini sangat berpengaruh sekali terhadap personal branding saya. Bener kata orang-orang, kalau sudah merasakan beli satu produk Apple kayaknya ketagihan, jadi harus beli produk Apple selanjutnya. Dan saya rasakan sendiri ternyata ekosistem Apple mantap banget. Saya sejauh ini pakai iPhone 13 saja dan pakai MacBook Pro M1 2020 base model, integrasinya mantap. Udah iOS versi 18, ini sudah macOS Sequoia, itu udah bisa iPhone mirroring, keren banget lah pokoknya ekosistem dari Apple. Terus terkait aplikasi 3D seperti Blender dan penggunaan buat ngoding digital image processing atau pengolahan citra digital, saya tidak pernah coba di MacBook saya karena juga saya tidak perlu itu. Ya, saya bukan desainer 3D, walaupun bisa dikit tapi nggak jago-jago amat, dan itu tidak terlalu saya butuhkan untuk saya kerjakan di sini, dan tidak ada project juga ngapain gitu. Nah, sejauh ini saya pakai MacBook dengan chip M1 ini, balik lagi aman banget. Terus ada sedikit cerita teman-teman semuanya, kenapa kok saya ngebet banget atau harus banget beli MacBook ini. Sebenarnya tidak terkhusus saya punya budget aja, tidak. Jadi waktu itu ada sedikit story bahwa sejauh saya vakum di YouTube ya, YouTube Study with Student selama setahun itu kerja cuy, kerja jadi corporators, budak corporate lah gitu. Dan tahu sendiri kalau kita kerja di corporate itu kerjaan pasti ada aja gitu. Mau kita libur, mau kita cuti, pasti ada kerjaan. Sebelum kita kelarin 100% kerjaan, pasti diuber-uber. Bahkan ketika saya liburan pun di akhir tahun tetap aja diuber-uber gitu. Karena balik lagi, intinya kerjaan kelar, kalau nggak bisa di office,
di rumah aja. Kalau nggak bisa di rumah, WFA, anywhere. Singkat cerita, waktu itu di kerjaan corporate ada project saya udah selesaikan dini hari subuh, tapi saya yakin besok tuh pasti ada revisi gitu, karena bakal di follow up ke atas kan gitu. Nah, waktu itu saya yakin bakal ada revisi, jadi saya putuskan subuh itu saya send ke beliau, ke bos gitu. Saya send ke beliau, terus paginya saya ada ke Bandar Lampung, mau ada acara di sana. Saya ke sana bawa laptop karena saya pede banget waktu itu pasti ada revisi. Bener aja, ternyata ada revisi. Oke, saya pede dong karena tadi malam habis dicas atau dipakai sambil dicas, otomatis 100%. Saya buka laptopnya, emang si naga merah ini udah agak kendor di baterainya atau performanya kendor di baterai gitu. Saya buka waktu itu dengan PD-nya saya bisa ini mah revisi dikit aja. Saya buka laptop ternyata nggak hidup karena baterainya habis. Alhasil apa? Alhasil nyari kafe terdekat, cari colokan, kerjakan, beres, bahkan yang dipesan belum sampai diminum dimakan, kerjain project dulu gitu. Dan itu nyesek nggak sekali dua kali, dan itu kayaknya mulai deh saya kepikiran untuk kayaknya udah waktunya MacBook deh. Dan bener aja ketika pakai MacBook, fleksibilitas, mobilitas semuanya aman aja. Bahkan sejauh saya pakai MacBook ini ternyata performanya lebih baik ketika tidak dicolok charger. Bahkan ini aja record tidak dicolok charger gitu. Kalau saya ngoding, saya ngedit video tidak colok charger. Kalau saya colok charger sebenarnya performanya sama aja. Cuman dia lebih panas aja. Mungkin karena ada supply listrik masuk terus kita pakai gitu. Kalau saya analogikan seperti pakai HP. Kalau pakai HP kan sebaiknya dicas full gitu ya, dicas full atau dicas seperlunya, terus tinggal pakai. Dicas, dipakai kan gitu. Jangan sampai keduanya beriringan kan gitu. Ini sama aja. Terus kalau misalnya kita nggak perlu, misalnya gini, HP nggak perlu, slip aja. Ini juga MacBook begitu. Kalau udah ngerasa lemot, ya tinggal di shutdown atau di restart. Yang biasanya saya di Windows itu shutdown, terus nanti hidupin lagi, shutdown, hidupin lagi. Di sini nggak. Kalau nanti mau dipakai lagi, slip aja, tutup, cedet, masuk fingerprint, selesai. Keren banget. Sudah ya teman-teman, untuk video sharing kali ini terkait suka duka saya pakai 3 sistem operasi yang berbeda, dimulai dari Windows, Ubuntu, hingga sekarang merasakan bagaimana hebatnya atau kerennya MacBook, macOS. Dan untuk teman-teman semuanya yang punya cerita terkait pakai laptop Windows, Ubuntu, atau bahkan macOS, silakan bercerita di kolom komentar, nanti saya tanggapin. Karena saya lagi senang-senangnya sekarang buka YouTube Studio buat nge-reply komentar-komentar teman-teman semua. Oh ya, by the way, kalau misalnya teman-teman ada kepikiran atau keinginan gitu untuk nyobain ngoding pakai Ubuntu, di channel Study with Student sebentar lagi bakal launching playlist ngoding dengan Ubuntu. Ditunggu aja. Jadi di situ dimulai dari basic banget atau dasar banget, kita mulai dari install dual boot Ubuntu di laptop kita, setting Ubuntunya, lalu kita install aplikasinya sampai si Ubuntunya siap ngoding. Jadi itu teman-teman semuanya terkait video sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kalau ada faedahnya silahkan diambil, dan kalau tidak ada faedahnya dibuang jauh-jauh. Saya Nusa Briansyah dari Study with Student pamit. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.